Hidup ini penuh drama. Saking penuhnya, lihat berapa banyak film yang genre-nya drama. Coba deh teman-teman pikirin. Emangnya hidup ini kekurangan drama gitu sampai mesti dibuat banyak film? Ada soal drama cinta-cintaan, pencarian kebahagiaan, perjuangan melawan kemiskinan, drama bertahan hidup dengan latar pasca kiamat sampai ada monster dan zombinya, atau bahkan drama militer yang isinya tentang penculikan, penembakan, kematian, dan juga kebohongan. Gini. Katakanlah nama kamu Barada Yadi. Kamu seorang anggota dari institusi militer yang punya atasan bernama Irjen Manu. Sebentar, kok kayaknya pernah denger ya? Perasaan kita aja kali ya. Suatu hari Irjen Manu nyuruh kamu buat nembak seseorang bernama Brigadir Cia. Kalau nembaknya itu menyatakan cinta, mungkin kamu gak akan pusing. Tapi ini nembaknya pakai pistol. Kira-kira apa yang bakal kamu lakuin setelah nerima perintah tersebut? A. Bilang ke Irjen Manu, apa gak bisa masalahnya diobrolin baik-baik aja? B. Nawar ke Irjen Manu, apa boleh orang lain yang jadi eksekutornya? C. Nanya kenapa Brigadir Cia harus mati? Atau D. Langsung tembak, gak perlu banyak tanya. Coba kita cek satu-satu. Opsi A dan B kayaknya kurang masuk akal di ranah militer. Ada yang disebut dengan hierarki, rantai komando, dan otoritas yang sulit dibantah. Prajurit akan tetap jadi prajurit. Nah, kalau opsi C kayaknya itu cukup jadi pil pahit yang mesti ditelan sendiri. Gak akan bisa ditanyain tapi bakal menghantui seumur hidup. Soalnya gak jarang juga akan ada misi-misi yang sifatnya rahasia. Dan seperti yang disebutin sebelumnya, kemampuan untuk memenuhi sebuah perintah dan mematuhi rantai komando adalah nilai yang penting. Yang nyisa sekarang cuma opsi D. Di kondisi ini, gimana ya kondisi mental kamu Barada Yadi? Pasti tertekan dan serba salah. Masalahnya keputusan harus diambil dalam waktu yang super singkat. Para anggota militer dari awal masuk pendidikan dituntut untuk memiliki kemampuan decision making yang satset. Gak bisa tuh kita minta waktu buat sebat dulu atau bengong dan mikir. Atau izin buat ke kamar mandi dulu nyari ilham. Ibaratnya kayak main Tetris. Dalam hitungan detik, kita harus gerak tanpa bisa berpikir panjang. Kalau enggak, ya game over kita. Pelatuk ditarik dari jarak dekat. Peluru melaju dengan kecepatan 375 meter per detik, tepat menuju belakang kepala Brigadir Cia. Hari itu, Brigadir Cia gugur dengan senjata api berjenis handgun bernama Glock 17. Gak ada yang tahu siapa yang menarik pelatuknya. Lalu nama Barada Yadi muncul di media massa sebagai tersangka. Kamu ngaku tapi gak tenang. Beberapa waktu kemudian, kamu mengganti kesaksian dengan menyatakan kalau bukan kamu yang nembak Brigadir Cia. Apapun kebenarannya, kamu sudah berbohong. Kita semua tahu seperti apa kebohongan membawa hidup kita kini. Dan seperti apa kalau kebohongan dibawa ke meja hijau. Di sana, kebohongan jadi pengakuan palsu dari hal yang mungkin sebenarnya gak dilakukan. Gak ada logika yang bisa merasionalkan pengakuan palsu kecuali atas dasar tekanan psikologis, ancaman, dan iming-iming akan sesuatu yang menjanjikan. Sedangkan dari sisi pembuat pengakuan palsu, ada beberapa jenis pengakuan palsu atau false confession. Pertama, persuaded false confession, yang lebih lembut dari ancaman, tapi terasa seperti manipulasi pikiran sehingga tersangka meragukan memori atas kejadian yang sebenarnya. Kedua, compliant false confession, yang dibuat karena tekanan dari tugas yang menginterogasi. Buat yang ini mungkin istilah gaulnya adalah ya iyain aja lah biar cepet. Soalnya kita nggak tahu juga sebenarnya apa yang dilalui oleh orang yang sedang diinterogasi. Terakhir adalah voluntary false confession, yaitu mendorong seseorang buat bikin pengakuan palsu secara sukarela
karena diiming-imingi sesuatu. Kalau kamu Baradayadi membuat pengakuan palsu, iming-iming apa yang cukup menggiurkan ya? Bisa aja kamu dijanjiin promosi jabatan, kesejahteraan keluarga, atau bahkan restorasi nama baik seperti diiming-imingi surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 mungkin. Mungkin loh ya. Nah, kalau sampai beneran terjadi di dunia nyata, pastinya kasus ini akan jadi sangat rumit dan bikin geleng-geleng kepala. Kalau misal Baradayadi memberikan kesaksian palsu dan berbohong pada publik, kita pun gak bisa menyatakan sepenuhnya kalau Baradayadi bersalah karena telah melakukan hal tersebut. Sampai titik ini gak ada yang tahu juga kenapa Baradayadi berbohong. Mungkin karena memang kebohongan sudah sangat lumrah di dunia. Kita berbohong secara naluriah, dengan mudah, dengan dalih untuk menjaga atau mendapatkan sesuatu. Apa aja tuh? Kita bisa bohong buat keuntungan kita sendiri. Kayak alasan egois seperti kekayaan, kekaguman, dan social prestige. Ya biar kelihatan keren aja gitu. Ada juga motivasi bohong buat menjaga diri. Contohnya buat menghindari hukuman karena melakukan kesalahan. Menghindari tanggung jawab, menyembunyikan perasaan dari doi sebagai pengagum rahasia, atau menghindari berakhirnya sebuah hubungan karena hampir ketahuan selingkuh. Terus ada juga motivasi bohong untuk orang lain yang justru bermanfaat buat diri sendiri. Contohnya untuk memuaskan seseorang. Sesederhana kita berbohong agar orang lain bahagia. Pernah nggak bilang masakan doi enak padahal enggak? Atau menjawab dari pertanyaan jebakan, sayang, aku gendutan ya? Oke, yang terakhir adalah bohong demi orang lain untuk melindungi mereka. Mungkin kamu sebagai Baradayadi bohong supaya sang atasan gak masuk penjara. Intinya semua aksi itu ada konsekuensinya. Hidup ini bergerak atas dasar sebab akibat. Ketika berbohong, kita harus siap sama konsekuensinya. Ketahuan atau enggak pasti bikin hidup kita makin semrawut. Ketahuan ya nyusahin diri, gak ketahuan bikin gelisah hati. Jadi kamu pilih yang mana? Terima kasih sudah menonton video ini. Kebohongan dan tekanan memang udah jadi bagian dari keseharian kita. Tapi sebaiknya kita juga memahami alasan dan konsekuensi dari berbohong tersebut. Terus kita pelan-pelan berubah deh jadi lebih baik. Selamat berproses menjadi manusia.